Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan bimbingan konseling yang mana saya sebagai konselor dengan tema KB. Di sebuah rumah konseling yang berdekatan dengan kampus Poltekkes Kemenkes Padang, ada 2 orang klien yang sudah menunggu urutan konseling dengan Ibu Rani. Seorang konselor dari Promkes Poltekkes Padang. 2 orang klien tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki masalah tentang perkabaian, yang dimana klien 1 bermasalah tentang suaminya yang tidak memperoleh memakai KB karena katanya anak adalah rezeki. Sedangkan klien 2 bermasalah tentang suaminya yang tidak memperbolehkan memakai KB karena katanya KB itu haram. Oleh karena itu, ibu-ibu tersebut merasa stres sehingga memutuskan untuk konseling dengan konseling dari promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes tersebut. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Bu. Perkenalkan, saya Fitri Maharani, konselor dari Poltekkes Padang. Ibu bisa panggil saya Ibu Rani. Semoga konsul kita dilancarkan sampai akhir ya Bu. Amin. Nah, kalau saya boleh tahu nama Ibu dan status Ibu apa ya Bu? Baik Bu, perkenalkan Bu, nama saya Ibu Livia Wulandari. Status saya itu sebagai ibu rumah tangga. Perkenalkan juga Bu, saya Ibu Cynthia Irwanda. Status saya juga ibu rumah tangga. Ya, untuk pertama-tama kita konsulnya santai saja ya ibu-ibu, rileks, nggak usah tegang, dan ibu nggak usah khawatir apa yang ibu-ibu ceritakan hari ini tidak akan tersebar ke orang lain. Dimulai dari Ibu Livia, lalu Ibu Cynthia ya. Iya Bu, saya seorang ibu rumah tangga. Anak saya udah 3 Bu. Saya ingin memakai KB Bu, karena jarak anak saya 1, 2, dan 3 itu sangat dekat Bu. Cuman suami saya tidak memperbolehkan saya untuk memakai KB. Kalau saya Bu, anak saya sudah 2 dan jaraknya juga dekat antara anak pertama dan anak kedua. Nah, saya mau pakai KB, cuman saya tidak mengerti bagaimana cara dan saya kurang paham tentang KB tersebut Bu, dan juga suami saya tidak memperbolehkan saya untuk memakai KB. Apa alasan suami ibu-ibu tidak memperbolehkan ibu memakai KB? Suami saya itu berprinsip Bu, kalau banyak anak banyak rezeki. Dan kalau suami saya Bu, kalau pakai KB itu dia menganggap KB itu haram Bu. Oh begitu. Ya, saya bisa memahami apa yang ibu rasakan. Untuk Ibu Livia, prinsip suami ibu itu baik, cuman untuk kesehatan ibu dan anak-anak ibu tidak baik. Seperti anak pertama ibu baru berusia 2 tahun dan anak kedua baru berusia 1 tahun. Sementara mereka masih sama-sama membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan nanti ada kecemburuan antara anak satu dan kedua, dan begitu seterusnya, dan kondisi fisik ibu pun menjadi lelah. Nah, untuk Ibu Cynthia sepertinya memang kurang edukasi dalam penggunaan KB ini, sehingga kurang pemahaman ibu dan suami dalam penggunaan KB. Iya Bu, saya juga merasakan seperti itu Bu. Soalnya kalau anak saya itu digendong sama bapaknya, itu merasa cemburu Bu, dan mereka saling berantem Bu. Ya Bu, dan tetangga saya sering menyarankan saya untuk memakai KB. Tapi karena saya kurang pengetahuan tentang KB ini, dan suami saya juga tidak membolehkan saya untuk memakai KB tersebut Bu. Lalu bagaimana perasaan ibu-ibu sekarang ini? Saya bingung Bu untuk menjelaskan ke suami saya kalau saya mau menggunakan KB. Karena beberapa hari yang lalu petugas kesehatan datang ke rumah saya dan menyarankan saya untuk memakai KB. Cuman yaitu tadi Bu, suami saya tidak membolehkan. Bu, saya juga bingung Bu untuk menjelaskan kepada suami tentang KB ini. Ya, saya dapat memahami apa yang ibu-ibu rasakan. Nah, seperti ini yang sudah saya dengar dari cerita ibu-ibu, inti permasalahannya sama. Di sini kita dapat identifikasi masalah dari ibu-ibu, yaitu kurangnya
pengetahuan suami dan istri terhadap KB, sehingga terjadi perselisihan, kurang peduli akan kesehatan dan jarang memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Maka dari itu kita akan cari alternatif untuk pemecahan masalah yang ibu-ibu hadapi. Di antaranya ibu-ibu pergi ke puskesmas ke bagian poli KIA, KB. Nah, di situ nanti ibu akan diberikan edukasi tentang KB dan permasalahan kesehatan lainnya. Selanjutnya ibu-ibu pergi ke posyandu agar mendapat edukasi mengenai KIA dan KB agar mendapatkan dan menambah wawasan dari ibu-ibu semua. Nah, di antara beberapa pemecahan masalah tadi, kita bisa tetapkan dahulu ya ibu-ibu alternatif mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ibu ini. Nah, untuk yang lebih tepat kita pilih pemecahan masalahnya ya ibu-ibu pergi ke poli KIA KB, mendapat edukasi yang baik dari tenaga kesehatan mengenai KB. Jadi, bagaimana menurut ibu-ibu untuk langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut? Iya Bu, yang pertama yang harus saya lakukan yaitu meyakini suami untuk bisa ikut dengan saya pergi ke pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya dan suami pergi ke poli KIA dan KB agar mendapat edukasi dari tenaga kesehatan di sana, agar saya dan suami mendapatkan pengetahuan yang tidak pernah saya dan suami dapatkan sebelumnya. Seperti itu Bu. Ya Bu, yang pertama yang harus saya lakukan yaitu meyakini suami untuk pergi ke pelayanan kesehatan dan pergi ke bagian poli KB agar saya dan suami mendapatkan solusi pengetahuan tentang KB tersebut. Nah, betul itu ibu-ibu. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa inti pembicaraan kita tadi, ibu-ibu dilarang ber-KB oleh suami dan kurangnya pengetahuan tentang KB. Iya Bu. Apakah konseling kita hari ini dapat kita akhiri sekarang ibu-ibu? Apakah masih ada yang mau ibu ceritakan? Tidak Bu, untuk saat sekarang saya sudah sedikit lega dengan pembicaraan kita tadi dan sudah dapat kita cari pemecahan masalahnya. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya dalam memecahkan masalah saya, dan untuk konsul ini sudah bisa diakhiri sekarang Bu. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah sama-sama mencarikan solusi permasalahan tadi. Konsul hari ini diakhiri ya Bu. Ya, sama-sama ibu-ibu. Kalau begitu kami pamit dulu ya Bu.